ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji yang kemarin, sekarang bab hikmatus shaumi, hikmahnya puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmatus shaumi utawi pira-pira hikmah poso. Minha setengah saka hikmatus shaumi innal insana sak temene menungso idza shoma rikalane poso sapa insan wada kolan ngrasakake sapa man marorot sapa insan marotratul jui ing panase lesu hasola mongko hasil indahu wa insan apa adun rasa welas rahmatun lan asih alal fuqara ing atase wong fakir wal masakin lan pira-pira miskin alladzina wa akeh laya jiduna kang ora nemoni sapa alladin minal kuti saka panganan ma barang ya suduna kang padha nutupi utawa nalekni bihi kelawan ma aroma ko ing kebutuhan. Walakot waroda teman-teman wis kelaku anna Sayyidina Yusuf asat teman Sayyidina Yusuf alaihi salatu wassalam iku kana ono Sayyidina Yusuf iku layak kula ora mangan sapa Sayyidina Yusuf walaya tanawalulan ora merkoleh atau aman ing panganan illa ida stadda kejaba yen to banget alaihi ngatasi Nabi Yusuf awal julesu li ajli ayat tadakkara yen to krana yen to ayat tadakkara yen to iling alba isae wong kang padha kena apa-apa al-fakir wong kang kena al-fakir ing fakir al-muhtaja ing butuh al-muhtaja butuh al-mutarra kang kepeksa. Jadi hikmah yang pertama, hikmah puasa itu yang pertama adalah kalau seseorang itu berpuasa dan merasakan perihnya kelaparan, panasnya kelaparan, maka di hatinya akan timbul rasa kasih sayang kepada orang fakir dan miskin. Karena orang fakir dan miskin itu lebih banyak tidak menemui makanan yang bisa untuk mengenyangkan perutnya. Maya suduna birromako walakot waroda seperti itu. Jadi kebanyakan orang miskin itu tidak menemui makan misalnya butuhnya 1 hari 3 kali ketemu mek pisang mek duhur tok. Jika orang bisa merasakan itu, maka hatinya nek wong poso bisa merasakan perihnya lapar, maka dia akan mempunyai welas asih, akan mempunyai kasih sayang kepada orang fakir miskin, dan dia akan mempunyai sifat yang welas dan asih. Nah, itu hikmah yang pertama. Kalau sudah tahu rasanya lapar itu tidak enak, maka dia tidak akan menghina orang miskin dan fakir. Malah dia akan mempunyai sifat yang belas kasihan. Seperti halnya Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau tidak akan makan dan tidak akan minum kecuali terasa lapar banget. Supaya apa? Supaya Nabi Yusuf itu mengingat orang-orang yang fakir, orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa, yang butuh dan sangat membutuhkan, yang terpaksa. Sampai dulu zaman dahulu gak ada makanan, donggale gedang dipangan. Nah itu. Sekarang gak ada donggale gedang, itu apa donggal? Itu. Sekarang makanan harus malah instan, mie instan, sembarang instan, kabeh serba instan. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang pertama, jika ada orang merasakan kelaparan, maka dia akan mempunyai belas kasihan kepada fakir miskin. Yang kedua, litasfiyati nafsihi kanggo bersihake awake dhewe man wa takhlisi lan kanggo membersihkan ruhihi man min sifatil bahimati sangka sifat kekewanan liyasira supaya dadi lal malakiyati maring alam malakut
aqraba luwe idek wa fi hadzal halati lan ing dalem ikilah tingkah yakunu ana ma yu'addi kang nemoni ma barang yu'addi kang nemoni minal ibadati sangka ibadah al-ukhra kang liya yu'addihi nekaake bi ikhlasi nafsin kelawan ikhlasi nafas khalasat selamat min syawa ibirroi bisongko campurane keraguan-raguan wal ghairi lan salam simudoyo gerido boyo ada. Yang kedua, hikmah yang kedua adalah agar jiwa ini menjadi bersih, untuk membersihkan jiwa dan menyelamatkan ruh dari sifat kehewanan, bahaim atau kehewanan, agar dekat dengan alam malakut. Wa fi hadhil halati yakunu ma yu'addihi minal ibadah. Dan kalau orang sudah dekat dengan alam malakut, maka orang tersebut akan bisa senang dengan ibadah. Al-ukhra yu'addihi bi ikhlasi nafsin, atau dengan kata lain bisa mendatangkan rasa ikhlas di dalam jiwa yang bisa menyelamatkan keraguan-raguan dan gerido itu gangguan-gangguan yang membuat kita itu ragu-ragu. Itu adalah hikmah yang kedua, supaya jiwa kita bersih, ruh kita juga bersih dari sifat kehewanan, dan supaya dekat dengan alam malakut, dan juga supaya agar kita bisa menjadi ikhlas, agar terhindar dari keraguan-raguan dan godaan-godaan. Yang nomor 3, lil muhafadhati ala sihatil badani al-mad'iddatu baitud da'i wal himyatu ra'sud dawa'i. Lil muhafadhati ala sihatil badani, kanggo njaga ing atase sehate awak. Al-ma'iddatu taiwado iku baitud da'i, omae penyakit, wal himyatu lan utai pencegahan iku sudawain pokoke obat. Jadi hikmah yang ketiga adalah untuk menjaga kesehatan. Karena apa? Perut adalah rumahnya penyakit. Kita tahu dengan segala penyakit itu yang ditimbulkan dari penyakit itu adalah banyaknya makan, yaitu perut. Diisi sembarang kalir, masuk coklat, masuk mie, masuk apa ini tadi, es boba, roket chicken, makanan-makanan hamburger, wis pokoknya sing enak-enak mlebu kabeh, es teler, es campur, kabeh mlebu udek nang jero weteng. Akhirnya banyak zat warna, zat pengawet yang tidak bisa disaring, akhirnya menimbulkan penyakit. Lah pencegahannya adalah puasa. Dengan puasa kita akan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-ma'iddatu baitud da', karena perut adalah rumahnya penyakit. Wal himyatu ra'sud dawa, dan pencegahan adalah pokok daripada obat. Kalau kita tidak memasukkan barang yang sembarangan, kita akan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang nomor 3. Hikmah yang nomor 4 adalah litanwiril fikri wa tadkiyatil qalbi. Litanwiril fikri kanggo mencorongi pikiran, wa tadkiyatil qalbi lan bersihake hati. Kala wis dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manutai sapane wong kuja lesu sapa man apa batnuhu wetenge man aduman dadi agung apa fikratuhu pikirane man wafatuna lan dari cerdas sapa kalbu atine man wa qala Luqman. Yang nomor 4 adalah untuk agar pikiran kita itu menjadi cerdas, mencorong, bersinar
dan hati kita menjadi bersih kalau kita puasa. Karena apa? Dengan puasa kita mencegah nafsu, hawa nafsu, tidak makan, tidak minum, tidak berbuat dosa, menjaga dari semuanya. Kalau sudah begitu, pikiran kita akan bersinar. Kalau sudah begitu, hati kita akan bersinar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ja'abathu 'adumat fikratuhu wa fatuma qulbuhu." Apabila ada orang yang lapar, maka pikirannya menjadi agung dan hatinya akan menjadi cerdas. Itu dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pikiran menjadi cerdas, hati juga menjadi cerdas. Wa qala lan dawuh sapa Luqman li ibnihi maring anake, "Ya bunayya hingga anak ingsun, idza talaatil ma'iddatu arikalani kebba opal ma'iddatu wadu, namatil fikratu, namat mongko bakal turu opal fikratu pikiran, wa khorosat lan dadi bisu opal hikmah, wa qa'adat dadi lungguh opal a'dhu biro-biro anggota, anil ibadah disangka ibadah." Luqmanul Hakim berkata kepada anak-anaknya, "Wahai anakku, apabila perut ini sudah kenyang, maka pikiran kita akan menjadi tidur, dan hikmah akan menjadi bisu, dan semua anggota menjadi duduk atau lemas, tidak mau beribadah." Itulah gambarnya orang yang terlalu kenyang, setiap hari kenyang, gak mau puasa. Ya orang akan menjadi banyak penyakitnya, gak sehat. Tapi kalau orang bisa mencegahnya, tidak sembarangan makan, maka Allah akan memberi kesehatan kepada kita, memberi hikmah dan memberi pikiran yang cerdas, dan ibadah kita akan menjadi terengginas. Begitu. Jadi itu tadi ada empat daripada hikmah puasa. Yang pertama tadi, kalau ada orang bisa merasakan lapar, maka dia akan mempunyai welas asih kepada orang miskin. Yang kedua, untuk membersihkan jiwa dan ruh agar terbebas dari sifat kehewanan. Yang ketiga adalah agar kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena al-ma'iddatu baitud wal hilyatu rasul dawab. Yang nomor 4 adalah agar pikiran kita menjadi bersinar dan hati kita menjadi cerdas. Supaya hati kita cerdas dan pikiran kita cerdas, maka kita diharapkan puasa. Itu adalah 4 daripada hikmah puasa.